Merokok membunuh. Maka pemerintah harus membubarkan pabrik rokok dan membuat aturan melarang tanaman tembakau. Kalau tidak ada aturan untuk melarang tanam tembakau dan tidak ada undang-undang untuk membubarkan pabrik rokok, berarti pemerintah membunuh rakyatnya. Karena rumusnya adalah merokok membunuhmu, maka semua sumber rokok harus diberantas oleh pemerintah. Nek gak, berarti sampai melok mateni arek-arek. Jadi soal rokok itu sederhana. Aku ngerokok gak ada masalah. Aku gak ngomong ngerokok, aku gak ngomong gak ngerokok. Sing tak anjurkan adalah fahami kesehatanmu, fahami badanmu, fahami iramamu sehari-hari, sehingga kamu tahu memutuskan sesuatu, merokok apa tidak, berapa banyak kamu merokok, kapan ngopi, kapan tidak, sakarmu, itu kedaulatanmu. Yang dilakukan di Ma'iyah hanyalah memberi wacana-wacana yang bermacam-macam, data, fakta, penelitian yang bermacam-macam mengenai itu. Nah sekarang Anda semua mergo wis kakean media, wis ono TV nasional, ono koran, tambah Facebook, tambah Twitter, saiki isine iki gelut endek di desa Indonesia. Sing siji anti Syiah, sing siji sampai Cafuat kayak fatwa seminggu yang lalu bahwa benar sekali anti Syiah itu, jadi Cafuat menjadi badan ini. Sing salah iku nek anta Syiah. Sebab Syiah itu mu'annas. Yang benar adalah anti Syiah. Nek mudzakar anta Syiah. Jelas ya? Dep jeneng dawane iku Nasiah. Tuh. Panggilannya fatwanya tak kuat itu bener anti Syiah kan, jadi mu'annas lah gitu. Jadi anti Syiah itu gampang, bubarno di Indonesia dilarang, harus beres lah. Terus pemerintah kerajaan Saudi Arabia bikin aturan dan diterapkan semua orang Iran dan orang Syiah tidak boleh umroh dan naik haji, lah selesai masalah. Nek anjane Syiah iku kafir lah ngono sih. Aja nek berdebat, nek anjane ya wis nang dibubarno kono. Iki bendino berdebat, kopi pasto. Wah, awas dakwahnya menjebak. Wah, macam-macam. Wis nang dibubarno. Kon wedi Syiah kudetan di Indonesia kon duwe banser sakno kae kok repot. Ono TNI ono kabeh. Kok senengane ngrasani arek-arek iku. Wis nanti bubarno aja kok bubarno. Wis nanti dilarang nanya dilarang. Nang wis ngono. Jadi nanti Anda umroh itu gak ketemu wong Syiah. Terus aku takon kon iku rotasi ta gak Syiah iku ndek wong iku. Aku ketemu kon mosok ero aku Muhammadiyah NU. Lah gak ero. Masih kon selawatan mesti NU ta. Masih gak iso selawatan mesti Muhammadiyah ta? Masih agak ya gak iso. Aku lah gak imanmu. Aku iso ta ngarani awakmu bertauhid kan? Lah gak iso. Awakmu ngarani aku iki muslim lah gak iso sih. Parameternya kan ada di dalam diri masing-masing. Saya nggak ada masalah Anda bersikap apapun. Cuma nggak efektif. Gak nangwis nek anjane iya. Nek saya tidak berani. Gitu loh. Aku tidak melihat orang dari golongannya, aku melihat orang otentik. Nek aku gak kenal, aku gak wani ngomong. Lah ngono sih. Nek aku anjane kenal, tak coba kenali, tak perdalam dia. Dan ukurannya bukan dia aliran apa, ukurannya adalah akhlaknya karimah apa tidak. Kan ngono sih. Lah ngono sih wong Islam. Gitu loh. Bahkan latar belakangmu apa sing penting kelakuanmu gak destruktif pada orang lain kan? Bah pawone warungmu iku merek Ahmadiyah, bah wajane iku merek LDII, sutile merek Ahlussunnah wal Jamaah, wis sakarepmu sing penting panganan sing kok sugono iku sehat. Lah ngono sih. Nek gak sehat sing ditolak panganane dudu pawone.
pawone jarno ae. Gitu loh. Kalau memang ada kudeta, ya diantisipasi, masa berdiri kudeta. Dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya di Ma'iyah kita harus punya kedaulatan dan otentisitas di dalam menilai sesuatu. Saya tahunya orang, saya tahunya manusia. Dan kalau saya tidak kenal dia, bagaimana saya tahu dia beriman apa tidak, dia alirannya apa? Yang saya tahu adalah kelakuannya. Sama dengan hukum. Hukum itu kan tidak bisa mengadili identitas toh. Tidak bisa seorang diadili karena dia NU atau karena dia Muhammadiyah. Tidak bisa seorang diadili karena dia Kristen apa karena dia Katolik. Yang bisa diadili adalah dia melakukan apa. Kan gitu. Kalau melanggar hukum kelakuannya ditangkap. Makanya dibilang hukum tidak pandang bulu. Kalau Anda tahu lagu syukur ya. Kemarin kita Kiai Kanjeng keliling kemana kita menyanyikan lagu syukur untuk awal. Yang dari yakin ku teguh. Ini orang menyanyikannya dan tidak pernah merasa perlu untuk mengetahui siapa penciptanya, siapa yang bersedekah kepada Indonesia secara abadi, sehingga tidak ada yang mengal-fatihainya juga. Ini karangan syukur, ini karangan Habib Muntahar. Seorang Habib pernah menjadi duta besar Indonesia di Italia. Ya. Nah, lagu yang dinyanyikan Mbak Nia, Mbak Yuli tadi, Keagungan Tuhan, itu karya seorang Habib yang tidak pernah menyebut dirinya Habib dan cenderung menyembunyikan bahwa dia seorang Habib, karena yang penting bukan bahwa beliau Habib, yang penting adalah apa sedekahnya untuk bangsa Indonesia. Dan Anda tahu lagu-lagu beliau sangat banyak yang bisa membuat kita gembira dan dekat dengan Allah. Yang membawakan keagungan Tuhan kemudian dipakai syair Salatullah Salamullah itu Mbak Ida Lailai. Nah itu ciptaan Habib Assegaf. Orang mengenalnya sebagai Akadir di Perak, Surabaya, yang sekarang tidak ada situsnya, tidak ada bekasnya, dan tidak seorang pun menghargainya. Gubernur Jawa Timur juga tidak menghormatinya. Pemerintah Republik Indonesia juga tidak pernah mengingatnya. Nasibnya sama dengan Benyamin S. Itu kalau Anda ingin tahu musik Indonesia yang benar-benar khas Indonesia, salah satunya adalah Benyamin S. Kemudian juga Gus Plus. Saya ingin sekali mengajak entah Mas Yon, entah Mas Yon untuk datang ke sini. Tapi insya Allah untuk KC Jakarta, Mas Yon udah siap, Yok Gus Woyo udah siap untuk datang ke sana. Anda sangat banyak bisa belajar kepada beliau-beliau, karena rata-rata bangsa Indonesia tidak mengerti siapa beliau, tidak mengerti siapa Gus Plus yang sebenarnya. Anda akan sangat kaget kalau mengerti mereka. Nah, kembali ke Akadir, mudah-mudahan Allah SWT meninggikan surganya. Ya Rabbal Alamin. Itu di zaman dimana seorang Habib itu mementingkan akhlak dan sumbangannya, sedekahnya kepada bangsanya, dan tidak mementingkan identitasnya. Sekarang ini kata Habib sudah dijadikan, ada yang menjadikannya komoditas. Bahkan kartu namanya juga menyebut dirinya Habib. Gus yang ngono, kartu namanya Gus, dalam kurung asparagus, asosiasi para Gus. Nah, Gus, Kiai, ya, Habib dan sebagainya itu kalau bisa orang lain yang menyebut, bukan dirinya sendiri. Karena seorang ulama itu disebut ulama atas kepercayaan dan pengakuan umatnya, tidak karena dirinya sendiri, tapi karena ujiannya lulus di mata masyarakat, maka masyarakat menjunjungnya sebagai kiai, sebagai Gus, sebagai Habib, sebagai ulama. Nah sekarang itu sudah menjadi inisiatif pribadi, begitu. Sekarang Gus sudah menjadi kartu nama.
Jadi mending kapan-kapan ya Muzamil kita panggil Gus saja. Gus Muzamil, yang guyu. Kan aslinya memang bagus dia kan, bagus. Oke teman-teman sekalian. Saya pernah dimasukkan grupnya Asparagus, tapi sekarang sudah keluar. Jadi Asparagus itu kan punya apa? Grup di apa ini WA. Nah, saya dulu dimasukkan, tapi saya mengeluarkan diri karena saya merasa bukan Gus. Ya, jadi banyak sekali teman-teman sekalian degradasi atau distorsi. Degradasi itu penurunan derajat, kalau distorsi itu perusakan karakter yang dialami oleh pelaku-pelaku kebudayaan, pelaku-pelaku agama di Indonesia. Sebagaimana Anda tahu sekarang yang disebut Ustadz di televisi itu bukan atas pengakuan umat, tapi dipilih oleh yang punya duit, dipilih oleh pemilik modal, kan begitu. Dan pemilik modal pertimbangannya bukan Ustadz ini positif atau tidak pendidikannya kepada masyarakat, tapi dipilih lucu tagak, payu tagak. Gitu. Jadi memilih Ustadz berdasarkan parameter pelawak, kan begitu. Untung mereka tidak tahu bahwa saya itu memang aslinya seorang pelawak. Jadi hasilnya mak Ian kan yang guyudok mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian saya malam ini mengambil satu sisi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Janun di dalam mukaddimahnya. Namun sebelum itu barangkali sedikit saya juga akan mengaitkan pada bagian pertama ini dengan apa yang tadi sudah diberikan contoh-contohnya oleh Janun. Yang terakhir tadi soal penyebutan gelar-gelar, ya, yang sekarang itu menjadi sangat tidak proporsional. Undangan mantan kok profesor doktor dicantumkan misalnya, hubungannya apa, ya? Jadi bahkan sudah tidak lagi aktif itu profesor doktornya masih dicantumkan. Ini salah satu contoh, ya, betapa sekarang itu orang sudah tidak lagi tahu proporsi, ya, termasuk orang-orang yang hebat tadi. Ya, yang kedua, saya sering mendapat undangan di bulan-bulan terakhir ini seminar tentang temanya itu penyatuan agama dan sains, atau juga ada istilah islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pikiran saya kalau di Ma'iyah itu bukan lagi wacana. Kita sudah sejak dulu tidak pernah memisahkan antara agama dan sains, agama dan ilmu pengetahuan, ya. Jadi bukan lagi wacana, tapi di perguruan tinggi itu masih seminar, ya, datangan pembicara dari Malaysia, ya, dari mana-mana. Atau bukan mendatangkan, karena orang Malaysia ini sekarang menawarkan tema-tema seperti itu, ya, yang sebenarnya ndak banyak. Kalau saya membaca makalah-makalahnya itu sudah lama sekali. Apalagi kalau kita ini sak bodoh-bodohnya, ya kita sudah mengamalkan penyatuan agama dan ilmu pengetahuan, ya. Tidak, kita sudah lama menyatakan tidak ada dikotomi antara ilmu dengan agama, ya. Poin berikutnya yang ingin juga saya berikan satu ilustrasi, ya. Jadi Janun mengatakan kita ini tidak bisa melepaskan diri dari Allah. Kita terlalu sombong kalau mengatakan bahwa kita bisa mengatur diri kita sendiri dan menentukan apa yang kita lakukan, apalagi menentukan masa depan kita. Ada satu kejadian yang saya baca. Ada seorang ahli jantung nomor 1 di Amerika.
tiba-tiba terkena serangan jantung. Ya. Seorang ahli jantung nomor 1 di Amerika terkena serangan jantung. Dia sendiri heran, kok bisa? Tapi setelah dia bisa disembuhkan, dia berpikir lama sekali, kenapa ya saya kok kena serangan jantung. Akhirnya dia menyimpulkan, ternyata jadi dia itu sejak muda itu sudah membuat program hidupnya itu. Nanti tahun sekian saya harus jadi ini, jadi itu, tahun sekian saya harus begini, begitu. Itu sudah diprogram seluruhnya. Orang modern kan begitu ya, skalanya itu selalu diprogram. Bahkan sejak TK aja sudah cita-citanya sudah ditanamkan ya. Dan orang tua paling senang kalau anaknya cita-cita jadi apa kira-kira? Dokter. Ya, ingin seperti Pak Edot semua. Ya, kalau sekarang bukan dokter saya kira. Ya, sudah berubah sekarang. Karena fakultas yang paling laris sekarang itu fakultas ekonomi, kemudian teknik informatika. Nah, itu yang paling laris sekarang. Nah, si dokter jantung ini dia melakukan introspeksi. Jadi dia itu punya kekecewaan dalam hidup yang terpendam dalam hatinya. Yaitu ketika apa yang sudah dia programkan tidak tercapai. Dan itu tidak 1-2. Dan itu menyebabkan dia kecewa, dan kekecewaan itu terpendam di dalam hatinya. Nah, pada saat itu muncul kekecewaan itu, maka yang diserang adalah jantung. Nah, dia mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi artinya bahwa kita hidup di dunia ini boleh kita merancang apapun. Katanya suruh bermimpi setinggi langit kan begitu ya. Tapi kita harus sadar bahwa manusia itu hanya berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Ya. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, tidak akan kecewa kita dengan kegagalan. Kita ini cuma berusaha. Tugas kita itu bekerja dengan baik, kalau perlu dengan keras, tapi kita tidak boleh memastikan hasil. Ya. Itulah yang membuat kita santai dalam hidup ini. Ya. Nah, itu. Kemudian mengenai jurusan-jurusan di perguruan tinggi. Jadi ada universitas, ada fakultas, ada jurusan, di bawah jurusan masih ada. Apa itu? Prodi, ya, program studi. Di bawahnya masih ada lagi. Apa? Peminatan. Itu di bawahnya program studi ya. Nanti kalau sudah doktor itu lebih sempit lagi. Kalau dokter Andes bahasa Indonesia. Kalau sudah doktor itu harus lebih sempit lagi. Misalnya kalau sarjana S1 dokter Andes bahasa Indonesia, doktornya kata majmuk misalnya gitu. Jadi doktornya dokter kata majmuk. Jadi yang tahunya cuma kata majmuk yang mendalam, yang lainnya tahu sedikit-sedikit. Nah, sampai-sampai yang saya heran, ada banyak mahasiswa di jurusan tafsir tapi nggak ngerti bahasa Arab. Saya tanya, loh Anda jurusan tafsir kok enggak bisa bahasa Arab gimana? Loh saya kan jurusan tafsir, bukan jurusan bahasa Arab. Coba bagaimana itu? Enggak 1-2 ini. Ya. Guru jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, baca Quran nggak bisa. Atau baca Qurannya itu jauh dari standar. Alasannya, loh saya kan bukan jurusan Al-Quran, saya kan jurusan PAI. Coba, ini kan sudah enggak karu-karuan nih. Ya, logikanya enggak karu-karuan. Ya. Dan itu kenyataan. Beruntunglah kita di sini ini kita diajak dan dilatih terus oleh Cak Nun dan semua Pak Muzamil dan sebagainya, kita untuk menata pikiran kita. Ya. Menata pikiran kita supaya benar cara berpikir kita. Bersedekah itu macam-macam.
Nah, saya akan mengambil satu sisi saja barangkali bentuk sedekah kita itu, atau nah, setelah kita tahu apa yang harus kita sedekahkan, kita harus juga punya atau memenuhi persyaratan-persyaratan untuk bisa melakukan sedekah itu. Sekarang ini kira-kira kalau kita lihat hubungan antar umat Islam atau antar anak bangsa, yang paling menonjol itu kira-kira persatuan atau perpecahan? Ya, perpecahan. Saling menghargai atau saling menyalahkan? Ya, saling menyalahkan. Kalau ada dua berseteru, sikap yang paling banyak diambil oleh orang, terutama kalau di media sosial itu, mendamaikan atau justru memanas-manasi, memperkeruh. Ya. Nah, itu bukan watak orang ma'iyah. Ya. Jadi orang ma'iyah itu kalau ada yang berseteru, maka tugas kita adalah mendekatkan. Kalau mempersatukan tidak bisa, mendamaikan. Ya, itulah tugas kita orang ma'iyah. Maka kalau kita membaca postingan yang bermacam-macam yang tendensinya adalah memperkeruh hubungan antar kelompok, maka kita jangan larut ikut serta di situ. Ketika kita mengcopy paste juga hati-hati. Ya, dilihat dulu. Kalau dalam Al-Quran kan harus dilakukan apa itu kalau ada berita? Tabayyun, fatabayyanu. Kalau kita nggak bisa tabayyun, ya sudah, nggak usah di-copy paste kalau kita tidak jelas. Dalam peristiwa apa saja sekarang itu luar biasa, yang namanya berita-berita yang ingin memperkeruh suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar hidupmu lebih baik. Berkaca dari analogi yang dipakai Mbah Nun, kalau kita di persimpangan jalan dan lampu menunjukkan warna kuning, lampu sudahkah kuning atau masih kuning? Dari dua kata sudah dan masih, sudah dapat memberikan pengertian, sikap dan tindakan yang jauh berbeda. Juga dapat kita bayangkan akibat dari pengambilan sikap tersebut. Dari analogi itu dapat kita gunakan dalam konteks lain yang membutuhkan kebijaksanaan diri kita. Yang kedua, Ma'iyah membuat saya menjadi lebih berani dan mempunyai ketangguhan mental dalam menghadapi segala situasi yang terjadi dalam hidup saya. Meskipun kadang diwarnai dengan misuh. Selanjutnya, Ma'iyah membuat saya menjadi gila. Apabila ke ladang, saya selalu menyapa tanaman-tanaman yang ada. Saya mengucapkan salam. Saya mengajak mereka berdoa dan bersolawat. Pernah pada suatu hari, saya ke ladang. Saya merasa sedang dalam acara sinau bareng. Bak para vokalis Kiai Kanjeng, saya mengajak tanaman untuk membagi menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan menyanyikan panggalan lirik sholawat secara bergantian.
Kelompok A menyanyikan Alhamdulillah, kelompok B Wasyukurillah, dan kelompok terakhir melantunkan Aska Sholati Wasalami li Rasulillah. Kadang saya berpikir pada saat saya melakukan hal tersebut dan diketahui oleh orang lain, mungkin saya sudah dicap gila. Namun saya sangat yakin bahwa memang orang-orang Ma'iyah mempunyai software yang berbeda dengan software mainstream. Di samping itu, saya merasa bahagia, merasa lebih dekat dengan Allah, dan saya selalu ingat kata Mbah Nun bahwa tanaman, pohon, dan sebagainya pun juga beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke poin manfaat Ma'iyah bagi pribadi saya. Secara garis besar, Ma'iyah membuat hidup saya lebih enteng, ikhlas, dan tidak rewel. Saya merasa urusan-urusan saya lebih mudah untuk dilewati. Saya sendiri tidak tahu apakah Allah memudahkan situasi dan problematika yang saya hadapi, ataukah Allah meningkatkan software dalam diri saya. Satu hal yang pasti, itu semua datangnya dari Allah. Kalau manusia-manusia tertentu, apalagi ternyata adalah bagian dari jamaah Ma'iyah sendiri, melakukan pendaliman kepadaku, merusak integritas dan bebrayanku, menyakiti, merusak dan mengacaukan silaturahmi sosial dan semestawiku, niatilah satu pekerjaan ringan. Melangkah ke Kadipiro, langsung atau bersambung lewat sinyal. Melaksanakan wasari'u illa magfiratin min rabbikum wa jannah. Satu langkah kecil dan sederhana, menginformasikan, meminta izin, dan memohon keikhlasan. Satu langkah sangat pendek, meminta maaf bahwa selama ini kewajiban akhlak itu tidak dilakukan. Karena Allah sendiri menawarkan ampunan, maka simbah haram hukumnya untuk tidak menyongsong dengan keterbukaan hati dan permaafan. Sebagaimana Allah sendiri justru menawarkan surga permaafannya seluas langit dan bumi. Orang-orang yang menyebarkan kebaikan dan amal salehnya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Meskipun aku mengerjakan semua dharma, bakti, dan amal saleh berpuluh-puluh tahun dengan kedisiplinan atas nilai-nilai Allah, dengan kewaspadaan, kehati-hatian, dan sikap merendah, tidak berarti aku hanya berhak untuk meroleh balasan dari Allah kepada semua yang mendalimi aku. Aku juga berkewajiban untuk menerapkan sikap dan kemurahan yang Allah sendiri membeberkannya dengan wasyari'u illa magfirati min rabbikum wa jannah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka kemudian ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Sedemikian melimpah dan terus-menerus keberlangsungan kekejian perbuatan manusia, sampai-sampai manusia sendiri dalam rangka berikhtiar untuk bertahan dari kekejian itu,
antara lain dengan cara menikmatinya. Banyak manusia justru senang melihat keburukan manusia lain dan menikmati tersebut. Banyak manusia yang memelihara situasi agar keburukan manusia itu terus berlangsung sehingga ia mendapatkan sesuatu yang sebaliknya. Tetapi sejak kecil aku menikmati perbuatan baik dari diriku sendiri dan oleh siapapun. Namun aku dilarang untuk membanggakannya secara sosial. Aku sendiri melarang dan menghindarkan diriku sendiri dari masokisme sosial di mana aku seakan-akan mensyukuri orang berbuat buruk karena hal tersebut membuatku istimewa, sebab aku tidak melakukan hal yang sama dibanding yang dilakukan oleh banyak manusia. Aku tidak menikmati pendaliman dan penganiayaan siapapun atas diriku, meskipun aku tahu menurut Allah mereka itu pada hakikatnya menganiaya diri mereka sendiri. Dan apabila seseorang atau banyak orang menimpakan kejahatan dan penganiayaan kepadaku, tatkala itu semua sampai kepadaku, sangat bisa berubah menjadi kenikmatan. Orang-orang yang merugikanku menghasilkan keuntungan bagiku. Orang-orang yang memfitnahku memproduksi berkah-berkah baru padaku. Orang-orang yang merusak sejarah hidupku tidak pasti membuat sejarahku rusak. Karena Allah merajai segala sebab akibat, Allah bisa mengubah atau membalik apa saja dengan sangat mudah pada kehidupan hamba-hambanya. Karena sedemikian maha kayanya Allah, maka ia tidak pernah mengalami kerugian apapun. Demikian juga manusia-manusia yang berpihak dalam meletakkan hidup dengannya, memakyahkan nasibnya di tangan kemahakuasaannya, maka Allah tidak menjadi berkekurangan apapun untuk tetap merahmati manusia dan memurahi manusia. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan, mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Akan tetapi manusia sendiri yang kebanyakan sakit akal dan sakit jiwa, banyak di antara manusia yang memilih menuhankan dirinya sendiri, memilih kesombongan dan kesembronoan untuk terus-menerus melakukan pendaliman terhadap sesama manusia. Dengan penuh kebodohan mereka berpikir dan menyangka bahwa mereka berkuasa atas sebab akibat dari perbuatannya. Mereka bahkan meyakini bahwa mereka pemilik Asyiratul Mustaqim, sehingga mereka terus-menerus melampiaskan nafsunya, kejahatannya, seolah-olah mereka dan keluarga akan sanggup menanggung akibat dari kejahatannya. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan nilai-nilainya. Hanya orang kemplo yang tidak mampu berpikir apa itu sunnah-sunnah Allah, wilayah keberlakuannya apa saja, lingkup dan jangkauan konteksnya meliputi apa saja. Ada yang berpikiran saking dungunya bahwa sunnah Allah adalah rukun Islam atau syariat. Itu pun tidak berpikir bahwa syariat Allah meliputi rumput menyebar, pohon tumbuh, gunung meletus, bahkan juga nasib dan takdir atas manusia dengan keluarga dan anak turunannya. Tatkala Allah memfirmankan, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, mereka berpikir
bahwa dulu umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim hingga Nabi Musa dan Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad juga sudah diwajibkan sholat, puasa, zakat, berakhlakul karimah dan seterusnya. Akal mereka tidak mengaktifasi imajinasi bahwa sunnah Allah itu termasuk gerhana rembulan dan matahari, meteor-meteor berkeliaran, gunung meletus, tsunami, orang berkendara dan mengalami orang berdagang mengalami kebangkrutan, orang berkuasa mengalami kejatuhan. Bahkan ada yang akan ngeblak atau jungkel atau doslor. Firman Allah di atas menyatakan bahwa sejak dahulu kala Allah selalu menerapkan atau mengeksekusikan sunnah-sunnahnya, kebiasaan tindakannya, ketetapan hukumnya, ketegasan balasannya atas kebaikan atau kejahatan manusia. Maka Allah merekomendasikan bahwa bidang ilmu paling utama yang umat manusia semua zaman dan segala generasi harus konsisten mempelajarinya adalah Fandur kaifa akibatul mukadzibin. Lihatlah, telitilah, petakan dan rumuskan segala kejadian kebohongan manusia dan akibat-akibat yang menimpa mereka. Allah menegaskan bahwa mutlak pasti balasan atau akibat dari kebohongan dan pembohongan tersebut. Kebohongan dan pembohongan politik, kebohongan dan pembohongan informasi, kebohongan dan pembohongan konten-konten perilaku dan hasil perbuatan manusia hidup dalam hal apa saja, apalagi yang disebar ke seluruh dunia. Setiap orang yang menemukan dirinya melakukan kejahatan, kebohongan dan pembohongan ini, sadar atau tidak, akan sampai pada momentum sunnah itu. Sunnah itu tradisi, kebiasaan, bisa kebiasaan memberi kemurahan, bisa kebiasaan membalas perbuatan jahat, bisa kebiasaan mempahalai atau menghukum, merahmati atau mengazab. Oleh karena itu, aku bukakan kepadamu firman, wasari'u illa magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, ayo wis gagi-gagi mumpung belum tiba momentum. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwa'atiha kadzibah. Simbah tidak bisa menolongmu, bahkan simbah tidak bisa menolong dirinya sendiri dari sunnah Allah. Kepastian dan ketetapan hukum Allah, keabsolutan balasan dari keadilan Allah yang sudah diberlakukan sejak awal penciptaan manusia. Qad kholat min qablikum saunanun. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, Muhammad, senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Akan tetapi di atas itu semua yang saya tulis dan wanti-wantikan, saya bersikap sebagaimana Allah sendiri. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman.
Dan barang siapa yang kafir, biarlah kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghauskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.